Salam Pak Esra, sekarang ini lagi maraknya informasi terkait konspirasi antikris. Pertanyaan saya, kalau keselamatan itu ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, apakah tindakan-tindakan saat ini, misalnya penanaman chip di dahi dan lengan itu, dapat membuat kita tidak selamat? Karena tindakan penanaman chip di dahi dan lengan itu juga sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, soal penanaman chip ini memang lagi heboh-hebohnya, lalu katanya ada konspirasi antikris di balik semua ini, bahkan ada yang mengaitkan corona atau juga New World ini dengan antikris dan sebagainya. Kalau menurut saya, kita mungkin perlu memikirkan beberapa hal terkait dengan masalah ini. Apakah penanaman chip di lengan dan juga di dahi itu betul-betul sesuatu yang merujuk kepada antikris? Nah, kalau menurut saya, memahami apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, mengatakan sebuah nubuat-nubuat terkait dengan angka-angka dan lain sebagainya, itu tidak dimaknai secara harfiah, melainkan secara simbolik ya. Termasuk angka-angka 6, lalu juga dahi, lalu juga lengan dan sebagainya. Ini kitab Wahyu ini adalah kitab yang simbolik dan kita tidak bisa memahami apa-apa yang dikatakan di sana dalam pengertian yang harfiah ya. Nah, saya coba memberikan dasar dari pengertian atau pemahaman seperti ini adalah bahwa di dalam kitab Wahyu juga ada dikatakan bahwa untuk pengikut-pengikut Kristus itu juga diberikan semacam tanda ya, bahkan juga tanda di dahi mereka. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi hamba-hamba Allah ini ada meterai, tanda meterai pada dahi mereka. Lalu ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, jadi jelas bahwa di sini ada meterai di dahi daripada hamba-hamba Allah atau para pengikut Kristus ini. Nah, hampir tidak ada penafsir yang menafsirkan bahwa betul-betul hal itu berlaku secara harfiah, bahwa di dahi atau di kepala dari para pengikut Kristus atau hamba-hamba Allah itu betul-betul ada satu tanda meterai di kepala mereka. Itu tidak dimaknai secara harfiah. Nah, kalau memang untuk pengikut Kristus tidak dimaknai secara harfiah, mengapa untuk pengikut antikristus itu harus dimaknai secara harfiah? Ya. Ingat, sekali lagi saya bilang bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang simbolik dan apalagi angka-angka di sana itu tidak bersifat harfiah. Nah, kalau kita mempelajari angka-angka simbolis di dalam pemikiran orang Yahudi, hampir setiap angka itu mempunyai simbol-simbol tertentu. Kalau saudara, saya lupa judul bukunya ya, tapi kalau saudara melihat tulisan dari Andar Ismail, dia pernah memberikan bahwa angka 1 itu dijelaskan panjang lebar itu simbol apa, angka 2 simbol apa, angka 3 simbol apa, terus ya. Karena itu saudara-saudara, di dalam pemikiran mereka, itu biasanya angka 6 itu adalah angka yang dikaitkan dengan angka seorang manusia. Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Lalu angka 7 itu biasa dikaitkan dengan Allah, karena Allah berhenti dan menguduskan hari ke-7 setelah dia menciptakan segala sesuatu. Jadi yang 6 itu adalah manusia, 7 itu adalah Allah, lalu 3 itu biasa dikaitkan dengan kelengkapan atau kesempurnaan. Jadi sampai pada batasnya, sesuatu berkembang sampai pada batasnya itu biasa disebut atau digambarkan dengan angka 3. Kadang-kadang kita juga menggunakan ya, kita bilang, kalau kamu buat saya macam-macam, saya 1 kali saya sabar, 2 kali saya sabar, 3 kali habis kamu. Nah, kita juga menggunakan angka 3 sebagai angka yang menunjukkan batas tertentu yang tidak akan dilewati lagi. Nah, hal yang sama juga demikian, bahwa kalau seorang manusia itu adalah angkanya adalah 6, maka seorang manusia yang mengembangkan dirinya atau meninggikan dirinya atau mengembungkan dirinya, maka dia harus
dari angka manusia yang 6 ini, dia harus mengembangkan dirinya, maka dia menjadi 6. Tapi kalau dirasa kurang, dia kembangkan lagi dirinya, tingkatkan lagi dirinya, naikkan dirinya lagi, maka menjadi 6. Nah, 6, triple 6, ini artinya menunjukkan bahwa seorang manusia yang telah mengangkat, meninggikan, atau mengembungkan dirinya sampai pada batas maksimal. Ya, itu di dalam memaknai simbol-simbol angka ini. Karena itu maka gambaran dari antikristus. Antikristus itu adalah orang yang memang meninggikan diri sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk melawan Allah. Kalau kita melihat nubuatan-nubuatan tentang antikristus di dalam kitab Daniel. Misalnya Daniel 8 ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, dia membesarkan dirinya. Ya, membesarkan diri. Jadi seorang manusia 6, dia membesarkan dirinya menjadi 6, membesarkan dirinya menjadi 6. Artinya sudah triple 6, membesarkan diri sampai tingkat batas yang bisa dia capai. Ya. Dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Ayat 23, maka akan muncul seorang raja dengan muka garang yang pandai menipu. Ayat 25, dia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Juga dia akan bangkit melawan raja segala raja. Dia akan bangkit melawan raja segala raja. Ini antikris. Jadi antikris itu memang meninggikan, membesarkan diri untuk melawan raja segala raja. Lalu Daniel 11 ayat yang ke-36. Raja itu meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Dia mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dia meninggikan dan membesarkan diri. Dan juga terhadap Allah segala Allah. Nah, ini cocok dengan pengertian kata anti di depan kata Kristus itu. Anti-Kristus. Nah, Kristus itu ya Mesias, Kristos, Yunaninya. Tapi anti itu artinya apa? Dalam Eastern Bible Dictionary dijelaskan bahwa anti itu artinya melawan atau bertentangan atau menyaingi. Jadi, anti-Kristus itu artinya bertentangan dengan Kristus, melawan Kristus, bertentangan dengan Kristus, atau menyaingi Kristus. Jadi, dia mau membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, 6, untuk melawan Allah. Melawan Kristus yang adalah Allah, angka buat Allah itu adalah 7. Maka 7. Jadi 6 ini, atau manusia ini, dia mengembangkan dirinya sedemikian rupa, dia tetap tidak bisa melawan 777, atau mencapai, atau menggeser 777. Nah, itu maknanya simbolis. Ya. Nah, karena itu juga, kalau angka 666 itu adalah simbolis, maka jangan terlalu alergi dengan angka 666 itu. Saudara ketemu mobil atau motor plat nomor 666, langsung bilang itu mobil motornya antikristus. Nomor HP ada 666, itu nomor HP-nya antikristus. Tidak, itu bermakna simbolis. Kalau itu bermakna simbolis, maka angka yang simbolis itu tidak bisa ditanam di dahi yang harfiah. Ya, tidak bisa ditaruh di tangan atau lengan secara harfiah. Maka dahi dan juga lengan itu juga mempunyai pengertian yang simbolis. Ya, nah kalau kita lihat di Wahyu pasal 13 ayat 16 itu kan, dia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kalau tandanya sedikit sendiri adalah simbolis, maka dahi dan lengan itu juga simbolis. Nah, dahi itu simbol dari apa? Simbol dari pikiran. Ya. Di kepala kita ini, di otak, akal, budi, pikiran kita ini. Dan lengan atau tangan kanan itu adalah suatu kekuatan kita atau apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa di dahi dan di lengan itu ada tanda 666. Itu artinya tadi 666 saya sudah jelaskan. Itu suatu tindakan membesarkan diri, meninggikan diri, melawan Allah. Maka tanda itu ditaruh di dahi atau pikiran. Maksudnya adalah bahwa pikiran pengikut antikristus itu ada pikiran yang melawan Allah. Ada akal budi atau otak yang selalu berpikir untuk melawan Allah. Membesarkan diri dan melawan Allah. Kalau itu ditaruh di lengan, di tangan kanan, ini bermakna simbolis bahwa kekuatan para pengikut antikristus hanya dikerahkan hanya untuk menyaingi Kristus, hanya untuk melawan Kristus, hanya untuk anti terhadap Kristus. Ya, jadi itu bermakna harfiah. Tidak bermakna harfiah, itu bermakna simbolis. Nah, itu hal pertama yang saya jelaskan. Nah, kalau memang demikian, maka sekarang bagaimana dengan seorang percaya?
Misalnya saya seorang percaya. Kalau saya seorang percaya, maka pikiran saya ini adalah satu pikiran yang mengarah kepada Kristus, bukan kepada antikristus. Kekuatan saya atau apa yang saya lakukan itu demi Kristus, bukan demi antikristus atau demi melawan Kristus, demi menyaingi Kristus. Saya tidak membesarkan diri saya untuk melawan Kristus. Tidak. Seorang percaya yang sungguh-sungguh hati dan pikiran dan hidupnya itu diarahkan kepada Kristus. Nah, sekarang pikirkan, kalau memang pikiran saya pada Kristus, hati saya pada Kristus, kekuatan atau apapun yang saya lakukan demi Kristus, apakah pikiran saya pada Kristus itu menjadi berubah tiba-tiba ada satu chip ditaruh di tangan saya? Kalau satu chip ditaruh di dahi saya, apakah tiba-tiba saya lalu berubah melawan Kristus, membenci Kristus, menyaingi Kristus, memberontak pada Kristus? Apakah ada chip ditaruh di sini, ditanam di sini, lalu akhirnya aktivitas saya itu lalu melawan Kristus? Tindakan saya itu adalah menentang Kristus? Tindakan saya itu adalah memberontak pada Kristus? Tidak. Chip yang dipasang di sini adalah sesuatu yang harfiah, sesuatu yang bersifat fisik. Dan itu sama sekali tidak mempengaruhi pikiran yang bersifat non-fisik, atau hati kita, atau juga arah hidup kita, yang mengendalikan seluruh perilaku kita, itu bersifat non-fisik. Ya, karena itu menurut saya di sini, kalau seorang dipasang chip di dahinya, tapi pikirannya tidak melawan Kristus, dia bukan anti Kristus. Saya ini pengikut Kristus, mau ditaruh di chip di sini atau chip di sini atau sekalian di tangan kiri ke muka belakang, itu tidak mempengaruhi saya. Sebagai seorang pengikut Kristus, tidak mempengaruhi pikiran dan hati saya pada Kristus. Tapi sebaliknya, tidak usah pasang chip di tangan kah, di dahi, tidak usah dipasang. Tapi kalau pikiran saudara itu terus melawan Kristus, pikiran saudara itu terus untuk memberontak pada Kristus, pikiran saudara itu adalah menyaingi Kristus, saudara membesarkan diri melawan Kristus, itu berarti bahwa kamu itu anti Kristus. Yang kamu lakukan itu untuk melawan Kristus, yang kamu buat itu untuk memberontak pada Kristus, yang kamu kerjakan itu adalah kebencian pada Kristus. Maka kamu adalah anti Kristus, walaupun tidak ada chip yang ditanam di dahimu, walaupun tidak ada chip yang ditanam di tanganmu, tapi kamu anti Kristus. Karena itu saudara, saya kok tidak merasa bahwa penanaman chip itu akan mengubah seorang percaya menjadi seorang tidak percaya. Tidak akan mengubah seorang pengikut Kristus itu menjadi seorang anti Kristus. Dan karenanya, seandainya tanpa disadari atau tanpa dipahami, tahu-tahu ada orang datang memasang chip di kepala saya dan juga di tangan saya tetap pengikut Kristus dan saya tetap selamat karena iman. Bukan karena penanaman chip itu yang mengubah saya. Saya kira tidak. Tuhan tahu siapa miliknya. Tuhan tahu siapa pengikutnya. Dan milik atau pengikut Kristus tidak hanya berubah hanya karena penanaman suatu chip yang bersifat harfiah. Semua yang dinyatakan dalam kitab Wahyu harus dimaknai secara simbolik. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini.
Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Tuhan Yesus memberkati.